bahasa Koreanya gini, aku ngomongnya gini kemarin. 안녕하세요, 기훈씨, 저는 게아입니다. Terus aku bilang kayak 이런 기회를 주셔서 너무 감사합니다 gitu kayak. Sekarang masih suka gak? Sekarang masih suka. Oh, sekarang masih suka. Masih, Gitu, kalau Jo. suka pasti tetap suka, cuman udah Kan dia menyerah. itu yang di TikTok itu dia nyanyi itu Sadik. Ah, yang mana? Sampaikan pada jiwa yang bersedih. Itu pelantun. Ya, tuh aku pulang di mobil aku nangis sepanjang jalan karena kayak Kak 10 lagu 5 tahun. Iya. Iya, 5 tahun 10 lagu itu aku udah jatuh bangun banget, nggak dianggap apa. Kejar setoranmu, kejar, lakukan dengan bahagia, penuh tawa, semoga gelapmu mendapatkan tuahnya. Bagus rambut lu? Yoi. Baru nih. Baru. Berapa hari? Enggak lah, udah Gimana ngejaganya kayak gitu? seminggu. Biar Pakai rapi shampoo terus. ini, shampoo khusus. Dia tuh shampoo tuh ada warna-warnanya juga Kak. Jadi ada yang kalau ini kan milk tea. Jadi dia Oke. ada yang khusus milk tea, ada yang khusus warnanya misalnya Oh, pink bini apa. gue juga pakai tuh. Biar Newborn. warnanya tetap kejaga. Tuh. Pakai samponya yang itu. Tapi harus pakai sarung tangan. Kalau enggak ungu-ungu tangannya. Oh, pantesan bini gue tuh keramas pakai sarung tangan futsal. Salah. Nggak pakai sarung tangan. Kiper. Pakai tau enggak ya? Salah. Kiper pakai. Iya, tapi kiper futsal nggak pakai. Sarung tinju berarti. Boleh ditinju dong. Ini warnanya milk tea. Milk tea. Ada boba-bobanya berarti ini nanti. Nah, bentar lagi OTW. Ini kan ada aroma gulanya. Gak pernah Manis hitam ya dong. rambutnya? Pernah. Jarang tapi. Jarang. Selalu ganti-ganti tuh warnanya. Ganti-ganti. Harusnya biru sih hari ini warnanya. Iya ya, Biar biar masuk ke nyaru sini. gitu, nempel nggak kelihatan. Lu nggak rontok diwarna-warnain? Rusak lah Kak, namanya Rusak juga ya? dicat pasti rusak. Gue pernah di sini nih, ombre. Ombre. Dikebu Iya. ya di dalam. Terus kan gue sendiri, Nah. ombre sendiri. Berani banget. Terus copot aja rambut gue waktu lagi di ini di aluminium foil gitu kan. Terus copot terus jadi keriting gitu ini gue sekarang. Ya Allah, itu nggak bleaching sendiri berarti? Bleaching sendiri. Ya. 3 kali lagi gue bleaching. Tepatnya ditarik udah jadi karet. Iya. Iya kan? Apa bleachingnya yang murah atau gimana tuh? Enggak Kak, jadi bleaching itu juga harus diperhatiin kekuatan rambutnya. Kalau misalnya udah nggak kuat tuh jangan dilanjutin sebenarnya. Nanti dia jadi per gitu. Makanya aku nggak pernah berani ngewarnain sendiri, pasti disalah. Takut. Gak bisa sembarangan. Terus berarti. rontok-rontok itu solusinya apa? Nggak ada, berdoa aja. Soalnya di mana-mana udah ditanya nggak ada solusi, mau pakai tonik apapun kalau tidurnya nggak bener, terus juga nutrisinya nggak bener, makannya pas segala macam ngaruh. Ngaruh ya? Ternyata kata dokter gizi. Gue malah ini rontok gara-gara diet sama olahraga. Oh kalau diet iya sih, Rontok kerasa. parah, makanya Kerasa lagi kalau diet. gue tuh waktu itu terakhir karena rambut gue segini nih. Tadi itu segini tuh ya. Wis, terlalu panjang sih kalau itu. Panjang banget Kak. Jangan mas. Itu bukan rambut deh kayaknya sih itu. Gue pas tayatul akhir ke tarik gitu. Dudukin. Oh jamaah lain lagi. Gini lah waktu itu Bang Pres. Gini. Terus Panjang juga Daya. Kak. Panjang. Lu gak lihat nih. Tim Ih, gue semua. Kenapa ini emang diwajibkan ya? Ospeknya emang harus gondrong gitu. Aspeknya harus gondrong di sini. Jadi skill nomor 1, gondrong nomor 2. Berarti tetap skill yang ditanya. Tetap skill, di oke, sini. oke. Udah gondrong. Siapa yang gak gondrong sini? Olda aja gondrong. Itu gondrongnya pada terpaksa nggak? Aduh mukanya ada. Ini yang terpaksa si Bagas. Waktu pas awal-awal masuk, Gas, panjangin rambut lu. Terlalu cepat, lu mau masuk tentara. Hah? Masa panjang, Bang? Ya udah, berarti nggak jadi nih ya. Beneran gitu, guys. Berarti nggak jadi nih ya. Ya Allah. Ya udah, terus siapa lagi masuk AM terakhir? Masuk, Bang, tapi gue mau merit. Sebelum Nah. merit nanti, gue kasih dispensasi. dispensasi biar bisa ini. Tetap harus gondrong. Kalau Iya. lu karyawannya harus warna rambut. Enggak lah. Makanya. Dia kebetulan habis itu ada Itu yang siapa lihat aku. namanya? Tio. Hah? Sama lagi. Bohong, masa namanya Tio? Masa namanya Tio? Tio namanya. Salah. Lo cewek bukan sih? Kok bisa Tio namanya?
Tio Pita. Tio Peter. Tio Pita nama. Karena orang Batak kayaknya namanya Tio. Oh. Tapi lu sendiri yang namanya Tio di antara orang Batak atau ada lagi? Banyak. Cewek. Oh, gue baru tahu ternyata. Iya kan, kaget kan? Tio. Lu pas pertama kali kenalan salah denger gak sih Tio gitu? Oh, Tio-nya tulisannya THEO. Enggak. T-I-O. Sama lagi. Tio. Oh, kalau lu TYO. Ah, bacanya sama. Bacanya sama. Kenalan dulu, kenalan. Dia sih tahu. Di sini aja kenalannya ya. Tio sini Tio sini. Tio sini Tio. Kenalan Sini, Tio. dulu. Tio sama Tio. Tio sama Tio. Pegang dulu Kenalan. tasnya. Sama lagi gondrongnya. Iya kan? Sama lagi gondrongnya. Beda Merahin, warna. Bang. Merahin. Nah. Kenalan dulu, kenalan. Tio. Coba, kalau misalnya Bang Pras lagi butuh Bang Tio, manggilnya gimana? Yuk. Ya, kalau butuh. Tio. Sama lagi namanya. Sama lagi. Tepuk tangan dulu dong buat gua Tio. Silakan balik lagi. Tio bersaudara. Tio bersaudara. Warnain rambut juga lah Tio. Iyalah, cus. Dia tuh, Gea tuh katanya aktif banget kalau ngobrol tadi. Oh iya. Gua riset lah. Karena dari umur 2 tahun udah aktif banget katanya. Aktif apa tuh? Bernyanyi. Bener gak? Karaokean di rumah. Karaokean? Karaokean. Umur 2 tahun? Udah ada lead karaoke gitu udah ada ya? Udah, ini DVD VCD Di bar-bar bajakan. lagi. Enggak lah, DVD VCD bajakan. Iya dulu tuh ada. Oh, iya, Dulu iya. banyak Sadik. Aku dulu Iya. banyak koleksi bajakan tuh Sadik. Gak kebeli sama aku Sadik. Jujur aja aku, jangan beli bajakan, banyak orang dulu kan. Iya. Namanya kita kecil-kecil Iya. dan orang tua gak sanggup beliin asli. Bajakan aja dulu. Bajakan. Kan makanya. Iya. Dulu aku tuh waktu kecil, aku tuh telat jalan. Jadi umur 2 tahun tuh aku belum bisa jalan. Aku tuh masih ngesot. Literally ngesot ya, aku bukan ngerangkak. 2 tahun 2 dia? tahun. Aku bukan ngerangkak ya, aku ngesot. 2 tahun belum bisa jalan? Belum. Telat kan, telat banget. Tapi aku udah cerewet. Aku udah Lu ngomongnya ngesot, udah lancar. tapi udah bisa nyanyi. Iya. Dia ngesot Sadik. Tapi nyanyi Sadik. Suster ngesot berbakat. Aduh, ya kayak gitu ceritanya gitu waktu masih 2 kecil. tahun masih belum bisa jalan. Belum bisa jalan, tapi udah bisa ngomong, udah ceriwis, terus udah sering Nyanyi-nyanyi. ikut nyanyi. Karena orang rumah suka nyanyi karaokean di rumah, aku jadinya ikut. Lagunya apa waktu itu? Masih inget gak lu? Michael Learns to Rock. Udah Gila. lagu Inggris Sadik. Iya, soalnya diputerinnya itu. Jadi kayak seneng aja gitu, Sleeping Child gitu-gitu, ya kan? Sleeping Child. Salah dong, salah. Akhirnya suka nyanyi dari situ. Suka nyanyi, tapi dulu tuh nggak kepikiran bisa nyanyi, suka aja Suka gitu. aja. Karena dari keluarga nggak ada sejarah musisinya. Satu pun gak ada. Ada kakak sepupu gitaris. Oke. Tapi itu pun kayak random aja gitu kan, kayak bukan keluarga musisi gitu. Iya. Lu kan orang Kalimantan kan? Kalimantan. Kalimantannya di? Apa dulu nih? Kalau lahir, besar, keluarga semua di Kalimantan Kalimantannya di mana? Barat, di Singkawang. Oh, Singkawang. Lahir. Tapi sebenarnya keluarga aku tuh Jawa. Darahnya tuh Jawa. Lu aslinya Jawa. Jawa. Rantau ke Kalimantan keluar. Rantau. Eyang kakung aku almarhum itu tuh dulu tentara, Kak. Di Jogja. Terus transmigrasi. Iya, banyak. Iya kan, transmigrasi di Singkawang. Akhirnya gede besar di sana. Oh, jadi orang tua pun lahir di Singkawang. Mama iya, tapi kakak-kakaknya mama tuh ada yang masih lahir di Jogja gitu. Oh, gitu. Tapi akhirnya menetap di Singkawang aja terus. Iya Kerja. benar, betul. Sebenarnya Jawa kan Jawa yang bersedih ya kan. Iya. Jiwa. Itu jiwa dia. Jawa yang bersedih. Lawak juga kayak ngesot. Tapi bisa bahasa Jawa nggak orang tuanya? Bisa lah di rumah Jawa pada terus. Jawa Termasuk terus. Gea juga. Bukan pakai ulun. Beda Melayunya. Oh, beda ya? Pakai bahasa Melayu juga tapi beda Melayunya. Jadi kalau di Singkawang tuh dia hampir kayak apa? Kayak Betawi. Malaysia? Oh. Kalau Malaysia tuh Pontianak. Kebetulan tuh aku tuh kecil sampai SD tuh di Pontianak, Kak. Jadi di Pontianak Udah sama pindah lu Singkawang ya? tuh beda, iya. Beda tuh bahasanya. Kalau Pontianak tuh lebih kayak Malaysia. Kayak, nak kemana? Nak kemana? Kayak Apa gitu. nih ayam Macam mana boyo? apa pula kau nih? Kayak gitu. Oh, gitu dia mirip Gitu. banget. Kayak Karos. Ya lagi galaknya sama lagi. Kalau Singkawang beda kayak ngape be? Ngape be kau tuh nah kayak gitu. Oh, gitu. Gitu. Ngapain, Be? Tapi keras.
Melayu sana tuh keras gitu intonasinya. Oh, cara ngomongnya. Jadi aku kalau misalnya di sini sama teman-teman aku awal-awal ya, jadi kayak ngajak berantem gitu. Ngobrol ya. Punten enggak ngajak berantem, emang kayak gitu. Emang keras suaranya. Disamain sama yang ngape gitu. Ya itu makanya. Jadi ngapa lu? Iya. Kenapa lu? Kok gitu sih? Itu tuh padahal aku nggak marah. Kok gitu sih? Kirain Gitu. orang malah ngiranya marah. Ya kirain marah, padahal enggak sebenarnya. Tapi lu menguasai tuh bahasa kedua-duanya, Bisa. Singkawang, Pontianak, Jawa. Jawa aku bisa tapi kayak wagu ya dengar aku ngomong bahasa Jawa tuh kayak medoknya kayak jatuhnya Beda gitu kayak ya. kayak dipaksain gitu. Tapi sama teman-teman di kampus ya Medoknya nggak lahiriah ya. Belajar deh medoknya ya. iya, Bakat. Bakat. Oh, berarti lu kuliah juga ya? kuliah lah Kak. Kuliahnya di sini? Di Jogja. Oh, malah di Jogja. Di Jogja. Oh. Di Singkawang, terus di mana lagi? Pontianak. Singkawang, Pontianak, ke Jogja, baru ke Jakarta akhirnya. Emang merantau dia. Fighter. Aku di Fighter Jogja dia. ngerantau sendirian. Sendiri. Sendiri. Kuliah selesai. Selesai. Jurusan? Tapi baru sih tahun lalu selesai. Jurusan? Pendidikan seni musik. Tapi selesai ya. Selesai, alhamdulillah. Kan udah punya duit, ngapain lagi lu kuliah? Ya, nanggung Kak. Kayak nanggung aja. Apa dari orang tua? Kamu selesain dong. Mak. Iyalah, itu juga pasti. Tapi aku salah satu yang nganggep pendidikan tuh penting sih Kak. Iya, gue Gitu. setuju kok. Aku menganggap keluarga aku tuh masih yang mengejar itu. Sepupu-sepupu aku semuanya sekolah tuh harus selesai. Kuliahnya musik juga ya. Masih Kuliahnya- sesuai lah sama passionnya. Untungnya Kak, rezekinya masih satu jalan gitu ya. Kayak nggak jomplang-jomplang banget. Meskipun sebenarnya kuliahku ini pendidikan kan, SPD. Iya. Harus jadi guru ya sebenarnya. Guru sebenarnya ini ngambil SK ngajar jadi guru nih. Iya. Iya. Nggak mau ngambil SK? Nggak sabar Kak ngadepin anak orang pasti. Ngambil SK aja nggak mau? Enggak deh Kak. Oke, coba anak Do. Do anjing. Enggak itu. Gue udah bilang. Ngajar ceritanya. Oh, Iya. ngajar. Ngajar anak-anak ya. Iya kan gitu. Dia nggak bisa. Tapi nggak sampai anjing juga sih Bang Pras guru. Gue juga nggak bisa sih. Gue sabar gue tuh tipis Iya banget kan? sih kalau ngajarin. Makanya anak Mobil waktu itu, aku ajarin mobil akhirnya berantem di mobil. Si Tio juga berantem, kayak jadi guru aku nggak bisa. Iya, sabar Guru aja. gitar gitu, C. Itu A anjing gimana sih? Wah, G goblokin. G goblok. Ngajar nggak bisa kamu. Ah udahlah. Gitu. Capek. Nggak peduli. Iya. Tapi katanya dia tuh punya cita-cita pengen jadi rocker dulu saja. Bener lagi ya Allah. Pernah Rocker. tuh aku di masa-masa jametku dulu. Masa. Emang gimana masa jamet tuh gimana? Gue deh kalau masa jamet gue dulu tindik lidah. Oh iya itu another level. Gue tindik lidah. Tindik pusar gue. SMP tapi sedih. Iya. Terjamet gue sedih. Foto selalu harus liatin persing. Best. Terus rambutku mohak merah sama kayak si Tio. Wah parah sih bro. Anak SMP kelas 1 mana ada yang begitu bro. Emang gak dimarahin Kak? Dimarahin, bapak gue dosen dong. Biar beda aja. Oh, Biar ada beda backingan Nah ternyata. kalau jametnya G gimana? Ya jamet pakai kaos tuh harus yang Aerosmith gitu. Oke. Terus pakai rantai-rantai gitu kan. Celana tuh skinny jeans sobek-sobek. Iya, Pokoknya dulu aku iya. anti pakai jeans tuh yang polosan. Pasti harus sobek-sobek gitu. Mata harus diitem-itemin. Kenapa? Lingkungan atau teman-teman? Kakak sepupu aku itu dia suka banget muter lagu-lagu rock, klasik rock ya. Oke. Ini spesifik banget. Iya, Jadi iya, sukanya Aerosmith, Mr. Big, yang kayak gitu-gitu. Kiss, Bon Jovi. Oh, Bon Jovi, Iya. anaknya aja namanya sampai Jovi loh, saking dia suka Jovi banget sama nama- rock. Saking dia suka sama rock, jadi aku dengar. Terpengaruh. Iya, terus aku suka deh gitu. Nah dulu, bergaya lah begitu. iya, terus karena aku suka lagu-lagu rock, jadi aku nyanyi pengen jadi rocker dong ya. Dengan suara yang kayak gini. Iya suara lu kan pop banget. Ya makanya Kak, dulu tapi kan aku merasa jiwaku ini rocker gitu. Ya, Terus aslinya rocker. nyanyi lah dipaksa-paksain ujung-ujungnya suaranya habis. Ah, Serak terus kayak iya, pasti ya udahlah lah. aku menyerah lah. Tapi sekarang masih suka nggak? Sekarang masih suka. Oh, sekarang masih suka. Masih, Langsung gitu, kalau Jel. suka pasti tetap suka, cuman Kan udah dia itu menyerah. yang di TikTok itu dia nyanyi itu Sadik. Ah, yang mana? Sampaikan pada jiwa yang bersedih. Itu plankton. Oh, itu pasti tuan crab. Tuan Crab itu. Sampaikan. Lu sering denger gak sih? Sering Kak.
itu kok waktu pada tahunnya kayak Gue kalau nggak ada dia tuh nggak tahu lagunya tuh. Baru gue dengerin lagu lu. Ada kok yang suka muterin lagu Jiwa yang Bersedih setiap kita pergi. siapa? Siapa? Siapa lagi? Kalau bukan Tio. Tio sumpah lagu Jiwa yang Bersedih waktu lagi rame ya. 3 bulan lagunya di mobil cuma itu aja. Lu pernah nggak sih dengerin orang muter itu terus sampai lu akhirnya ganti nggak? Ganti nggak? Dia nggak capek kan? Gayanya haus. Gayanya haus. Dia Terima pengen minum kasih. dulu. Thank you. Penyumbang stream terbesar berarti. Tio. Makasih. Mobil gua lagunya semuanya kayak 6 bulan. Abis ini rambutnya merahin jadi tim aku ya. Kadang-kadang kalau udah bosan dia muternya yang versi berat. Yang versi berat aja. Satu ref ulang lagi. Sorry guys, sekali lagi ya. Jiwa yang Bersedih. Akhirnya sedih beneran kita. Best. Tapi dengan lu suka musik, ini apa namanya musik rock, tapi kan jatuhnya tetap ke pop. Iyalah. Lu pernah bikin band juga nggak? Kalau rock tuh kan pasti identik dengan bikin band. Lu pernah bikin band juga? Ya kalau band zaman-zaman SMA band-band pensi kelas doang. Enggak yang sampai ngeband banget karena aku seringnya sendiri. Gini Kak, Solo? aku tuh solo. Aku tuh dulu waktu di Jogja kuliah, aku tuh sambil ngamen-ngamen. Aku sambil nyanyi. Jadi nyanyi ke kafe-kafe, ke wedding-wedding. Oh, lu pernah begitu juga? Iya dong, reguleran. Reguler. Reguler Kak, Kan sehari reguler itu sampai jam 2 tempat. 11. Iya. Yang lebih lucunya kosanku itu ada jam malam. Terus gimana? Lompat pagar? Ya, numpang lah ke kos Oh, temen. numpang ke kos temen. Babski Dea. Sampai ibu kosnya sampai ini boleh gak sih bayar buat 2 orang kayak gitu. Berarti lu kalau malam minggu atau lu lagi reguler tidurnya di tempat teman? Iya, kalau kemalaman. Iya. Tapi kalau misalnya sampai jam 10 masih bisa pulang. Chat Masih aja dibukain. bapak kosnya. Pak, tolong Pak tungguin bentar lagi Pak gitu. Nah, dia pernah komplain gak si orang kosnya? Kamu kenapa sih pulang malam terus? Enggak sih. Enggak kepo Enggak apa? soalnya bapaknya. Untungnya ya. Siapa tahu dia kepo kan? Enggak, untungnya dia enggak kepo tuh. Masukannya lumayan juga dong berarti. Buat nambah-nambah jajan. Kan Buat merantau nambah sendiri jajan kan ya. ya, benar. Buat nambah jajan lumayan. Karena aku tuh bisa kayak dalam seminggu tuh bisa hampir tiap hari itu reguleran Kak. Kan Di zaman kafe-kafe lu banyak. dulu, sekali reguleran berapa? 100.000. Ah, bohong. 100.000. Satu malam itu nyanyi full. Iya, nyanyi full sampai 100.000. Karena di Kecuali tuh kayak, serius ke kafe Kak, Jogja. di Jogja juga kan Jogja. soalnya Bang Pres. Kukira tuh ada kali 500 gitu. Nah, itu biasanya kalau wedding atau event ada yang bisa nyampe segitu, tapi rata-rata Wedding sampai iya. kukira 1 juta, 2 juta. Ini tahun berapa sih? 2015-16 dong aku. Kalau sekarang mungkin udah naik. Udah naik kali ya, tapi Iya. ya dulu kukirain segitu kalau. Itu sendiri solo atau ada temen yang Ada yang ngiringin buat pasti? Ngiringin Ada yang ngiringin. temen atau Teman-teman kenalan aja. Jadi dari musisi-musisi Jogja aja kayak biasanya kadang kalau misalnya ada yang butuh vokalis kontak ke aku kayak ini yuk, tapi dari kenal-kenalan lah, dari teman ke teman ngajak dia aja gitu, terus ya udah gitu. Ya gitu-gitu. Seru sih Kak. Jadi Kafe tuh kafe ya. kafe tuh kafe. Sempet kangen gak lu? Sempet lah, sempet banget. Iya kan? Terus terharu Kak gitu. Kalau dulu kan nyanyi di kafe yang gak ada yang peduli, orang mah makan aja. Kalau sekarang kan seringnya diundang buat Enif Cafe gitu-gitu. Jadi kayak Semua seru. orang udah langsung kamera. Kalau dulu mah orang makan-makan aja. Iya. Siapa ini yang nyanyi? dari 100.000 loh. Dari 100.000, betul. Sampai sekarang 100 juta katanya. Amin. Itu pun cuma 4 lagu. Iya, enggak lah. Enggak. Gila Enggak emang. segitunya. Kemarin ketemu di itu, Gemini. Iya, bener Ketemu di kita. Gemini kita. Keren. Lucu dia mah, sedih. Eh? Iya sedih. Lucu ya? Perjalanan hidupnya maksudnya orang banyak musisi di luar sana yang pengen kayak dia gitu. Iya. Reguler. Sabar ya guys ya, pasti akan ada waktunya. Bener, Ikut jangan Idol. cepet nyerah lah. Aku dulu sebelum Idol ikut Rising Star kalah. Sempet juga. Sempet ikut, terus babak eliminasi yang udah ditayangin di TV, aku orang pertama yang ke eliminasi. Oh, gue baru tahu tuh. Iya. Start tahun berapa? Aku angkatannya Anmes. Bareng sama Anmes aku. Tahun ribet berapa banget, ya? kenapa nih? Kegedean. sorry. Itu tahun angkatannya 2017 Kak kayaknya. 2017 galau tuh Kak. Karena kan dulu kayak mikirnya wah Patah hati, ada patah hati. kesempatan nih gitu buat masuk industri. Atau gagal. Terus patah semangat gak? Gara-gara Sempat. lu galau gitu. Galau Kak, bener-bener galau kayak
namanya juga pengen mengusahakan masa depan ya Kak gitu. Kenapa lagi aku kan datang dari keluarga tuh yang biasa-biasa banget, cenderung sulit ya masa muda aku gitu. Terus udah ada jalannya kayak gitu, gagal, ya nangis dulu lah, nangis, sedih apa segala macam. Tapi aku memutuskan move on. Move onnya gimana? Aku potong poni. Gue kirain ngapain. Enggak, coba. Jadi Putuskan move on. Aku beli gitar. Aku beli gitar yang baru. Iya. Aku main lagi. Ini enggak, aku akan move on. Ambil kaca, aku potong move on. kan cara move on orang beda-beda Kak. Aku dulu akhirnya move onnya gimana? Aku nonton drakor. Nonton drakor banyak-banyak terus lihat, cewek-cewek drakor ini lucu. Terus aku mulai deh, style aku langsung aku ganti. Aku langsung benar-benar berubah. Head to toe. Kayak abis itu tahun depannya aku ikut idol. Orang-orang yang ini Rising Star udah gak kenalin aku lagi. Oh iya? Malah berubah banget looknya. Berubah banget. Kayaknya itu salah satu pemicu juga ya. Apa, Kayak, Kak? wah ini entertainnya udah berubah nih. Stylenya beda, unik gitu. Nah, Ngaruh nggak ya? ngaruh lah Kak. Persona kita Iya. dengan apa yang akan dimakan sama orang gitu tuh ngaruh ya? Ngaruh, itu ngaruh banget. Makanya aku selalu bilang sama, misalnya ada anak-anak yang mau masuk idol, tips dong. Aku bilang Iya. kayak, be yourself aja. Tapi kalau bisa bener-bener tampilin beda. persona yang kuat. Kayak, kamu harus unik, kamu harus beda dari yang lain. Karena itu yang datang ke situ udah pasti semua suaranya bagus. Iya bener. Iya, apa Gitu. bedanya ya? Apa bedanya kamu sama yang lain, kayak gitu. Oke, dan akhirnya lu lolos. Nah itu lu udah yakin belum ketika lu ikut idol? Ini gue lolos jauh nih gue nih. Jiper Kak. Jiper 100 besar aja Itu kayak pertama kali lu masuk ikut idol atau udah pernah audisi sebelumnya? pertama kali. Langsung masuk. Langsung masuk. Dari Rising Star itu ya? Iya. Roni kan sampai berkali-kali tuh kemarin dia cerita Iya. sini berkali-kali ikut ini gitu. Gak ada capek-capeknya dia. Aku jadi bapaknya udahlah nah. Karena tadi dia coba terus kan. Jangan nyerah dong. Terus akhirnya masuk langsung. Masuk Kak, masuk. Tapi jiper, karena mentalku nggak kuat ya dulu ya ngelihat orang suaranya bagus kayak, kok eliminasi aja nggak sih gitu. Terus aku aja Ada nggak sih yang kepikiran gitu? kepikiran Kak, kayak sampai bilang ke orang-orang mentalnya, aku aja nggak sih kayak eliminasi gitu. Cuman ya nggak tahu apa yang dilihat orang-orang ya. Iya. Waktu Rising Star jiper juga gak? Jiper lah Kak. Itu kayaknya pengalaman belum banyak kayaknya. Iya, baru pertama kali ikut Rising Star itu pertama kali aku ikut audisi yang bener-bener besar. Aku sebelumnya ikut lomba-lomba nyanyi juga cuman ngewakilin sekolah doang, Tapi juara? doang. Pernah juara, pernah kalah. Oke. Gitu. Jadi kayak bener-bener semuanya nih proses lah Kak. Iya, setuju. Gitu. Keluar berapa lu? 5. Di idol? 5 besar Lomba anjir. besar. Gak nyangka lah. Iya. Tapi itu juga gila-gilaan kan Kak. Karena yang lain pada bagus-bagus. Jadi kalau ada yang ke eliminasi, aku yang dibully. Emang gitu? Iya. Iya idol tuh gue, teman-teman fans-fansnya idol, gue tahu kalian tuh sangat excited sekali gitu. Tapi kenapa ya serangan-serangan tuh di idol tuh cepat sekali. Salah kostum bisa diserang, salah ngomong bisa diserang gitu. Aku bersyukur lahir jadi stand up comedian Sadik. Karena apa yang keluar di mulutku orang kirain bercanda. Padahal kan serius. Padahal serius. Takut banget. Iya kan? Iya, terlalu sayang lah Kak Terlalu sama sayang idolnya ya. kayaknya Terlalu gitu. fanatik. Iya dibelain, enggak fanatik. Gak fanatik. Sayang aja, mendukung banget gitu. Iya tapi iya Sadik. Iya bener. Iya kan? Kayak ini aja lah. Idol yang sekarang Sadik, kita ngundang satu, dia berempat kan. Iya. Ada apa namanya? Panorama. Best. Itu. Iya kan? Kita undang satu, semuanya pengen diundang. Langsung. Mana, ini kan kita syuting ini aja, Roni belum tayang nih Sadik. Belum. Tiap hari fansnya Sadik marah-marah sama aku. Nih sorry nih ya, ada satu fans Roni yang naikin gua. Tai katanya. Mana video Roni? Kata dia. Aku mulai agak geter nih Sadik. Maksudnya aku pengen aku balas kayak sabar anjing gitu. Tapi kan aku sayang sama kalian semua gitu. Aku tidak akan melakukan itu gitu. Roni pasti akan tayang. Harusnya Roni udah tayang sih ini. Karena ini kan after lebaran kan tayang ini. Iya. Kita kan karena storyin waktu syuting, Iya. jadi orang pada tahu, wah Iya bakal ada dong. Roni nih, gitu. Jadi ya nggak Tapi usah. sekarang aku gak ada story siapa bintang tamunya lagi. Aku yang dikejar orang gitu. Fans lu juga gitu gak sih? Enggak, fans aku santuy. Asik. Serius asik. santuy. Mungkin karena udah nggak terlalu yang bocil-bocil banget, jadi udah nggak mengganggu. Udah mulai dewasa nih. Udah Nama mulai fansnya apa? dewasa. Galways. Gelis. Always. Oh. Always. Galways. Galways. Aku juga nggak tahu itu mereka menamakan dirinya sendiri. Siapa yang ngasih Oke. itu? Mereka sama mereka. Jadi waktu
aku masuk idol, terus mereka mau bikin fanbase, akhirnya nggak apa-apa pilih sendiri aja namanya, terus Gelways, kayak selalu Gea gitu, Selalu Gea, Gelways gitu. Keren. Aku apa nama fansku ya? Ayo Kak bikin. Aku Kan udah siap, ada, kan aku udah siap ada. jadi fans kakak cabang Bintaro. Cabang Bintaro katanya. Pas Pampras, namanya Pas Pampras. Oh iya. Oh iya ya. Ih udah lucu ada ya. banget lagi. Pampras. Pasukan keamanan Pras. Pampres. Nggak pernah gue diamanin tuh. Toyor-toyor aja gue. Pas Pampras. Nah, sampailah 5 besar. Siapa aja pesertanya waktu itu ya? 5 besarnya? Ya. Apa 12? 5 besar. 5 besar juara 1 tuh Maria. Oke. Juara 2 Abdul. Juara Oh, 3 Abdul ya. Joan. Juara 4 Ayu. Aku kelima. 6 itu... Masih inget lo ya? Masih lah. 6 itu Marion. 7 itu Jody. Kebalik gak ya? Bener. 8 itu Glenn. 9 itu Kak Chan kalau nggak salah. 10 Kevin. Oh inget ya semua. 11. Wih sampai 11. Andre. Siapa sih? Kebalik kayak Mona ya. Mona sama Whitney kalau nggak salah. 12? Whitney kalau nggak salah. Jadi cuma 12 peserta? 12. Spektakuler. Maaf kalau kebalik. Udah tua. Iya, tapi pokoknya urutannya hampir-hampir Iya, 12 begitulah besar itu kira-kira. lah. Tetap pada akhirnya yang bertahan di dunia entertainment. Adalah yang berkarya. Itu aja. Yang Yang keras. kuat menghadapi kehidupan ini. Duh, aku gak kebayang jadi penyanyi. Apalagi penyanyinya jebolan dari idol. Jadi Aduh, sulit Kak. Sulit katanya banget. tekanannya luar biasa. Iya, iya. Sampai kapanpun, orang-orang kan nganggap tetap kompetisi. Iya ya. Oh iya, iya. Karena dia lahirnya dari kompetisi, Kan lahirnya Sadik. dari kompetisi. Jadi hidup terus berkompetisi terus. Sama sebenarnya kayak Suci saja. Iya. Akan terus sih. dibanding-bandingin sama peserta lain. Iya. Setuju. Gak kayak si ini, gak kayak si ini, gak kayak si ini gitu. Coba keluar. Kenapa itu dia? Hah? Kucing. Oh, dia main suka kucing. Mau dimakan apa dimakan? Lompat-lompat dia Sadik. Mau kucing. Mau lompat. Soalnya di sini tenang tadi Sadik. Sini tenang ya Sadik. Lu mau kucing. Iya. Kaget aku Sadik. Siapa namanya itu? Siapa sih Joska ya? Joska. Dia yang bikin lagu aku. Oh. Jiwa yang bersedih, produsernya dia semua. Oh nggak apa-apa lompat-lompat berarti. Gak apa-apa lu lagi sembari cari lagu. Ini nemu kucing. Kucing adalah lagu nih. Dia gila-gila kucing emang. Mungkin lompat melompat mengejar kucing. Tiba-tiba judul lagu kayak kucing. Si tiba-tiba. Ya tapi walaupun sampai sekarang orang masih nganggapnya kompetisi, kalau lu berkarya aja sekarang. Iyalah Kak, udahlah cuek aja. Iya, betul. Iya. Personalnya Gia tuh sebenarnya bukan nyanyi doang sih, di konten juga lucu-lucu banget kan, suka bikin. Itu tuh justru dulu ada ceritanya Kak. Itu juga cerita di balik keputusasaan aku. Ih, Udah depres banget kayaknya orangnya deh. jiwa yang bersedih Iya. membuktikan kan itu depresi banget Iya, lagunya. iya. Jadi aku kan kelar idol, teman-teman aku hokinya gede nih Kak. Aku kelelep, aku tenggelam. Kayak aku belum siap, mental belum siap belum siap Seru sama industri ini. Kayaknya aku belum punya tim yang mumpuni ya kayak gitu kan. Terus tenggelam lah aku. Ya aku nggak mau mulai dari nol lagi dong. Iya pasti. Iya kan, aku harus kayak cari cara gimana caranya supaya aku tetap eksistensinya tetap ada gitu loh. Karena aku percaya si lagu ini kan rezeki. Iya. Kita nggak tahu ya kalau aku konsisten, kita nggak tahu kapan lagu aku akan didengar orang. Tapi eksistensi ini harus banget ngejaga. Aku kan menjaga hubungan baik, tidak mau ada skandal, Iya, tidak iya. mau ada apa-apa. Jadi gimana caranya? Udah aku ngonten. Sampai ada di tahap yang aku tuh setiap hari ngonten sampai stres. Jadi kalau misalnya aku 1 hari nggak ngonten, Lu stres? aku udah bilang, ya aku harus ngonten. Anjir konten edik dia. Iya, aku harus ngonten apa lagi nih kalau misalnya. Lu sendiri mikirin? Iya, aku yang bikin, aku yang mikir, aku yang edit, aku yang Lu ngerekam juga kadang? Iya, pakai tripod biasanya. Kayak gitu. Sampai kayak gitu Kak, sampai stres banget. Ini after idol nih ya? After idol. Ini stresnya karena mikirin kontennya apa? Kerjaan Sadik pasti Iya Sadik. iya benar, kayak mikirin gimana caranya aku nih nggak hilang dari industri Oh, ini stresnya kayak karena gitu. itu ya? Karena Stres Sadik. Aku setuju. Iya, iya. Suci 4 aku keluar. Kan masuk manajemen. Kan aku nomor 4. Nomor 4. Kan harus ada nomor 1 dulu dong yang dipanggil. Iya betul. Nomor 2 dulu. Kita pemain cadangan keberapa gitu Iya, mungkin. iya. Nah, belum ada Dodit walaupun keluar nomor 6, tapi kan wajahnya Suci Kuat, kompetisi kuat. itu dia kan. Jadi dia dulu. Aku udah nikah umur 23. Ih, stres aku Sadik. Cuman aku gak konten. Mabok. Wih, jangan ditiru ya adik-adik. Jangan joknya. Jangan ditiru.
masuk. Stres juga. Beda-beda kalau dia konten. Beda. Kalau aku bersulang sama diri sendiri nih. Iya. Mandi. Gitu. Tapi pada akhirnya konten-konten juga kan. Dan akhirnya kan kita ngonten Iya. Sadik gitu. Karena ya kalau nggak dari konten dari mana lagi? Gitu. Digital. Mau sekaligus penyanyi lu mau siapa Iya, betul, gitu. betul. Konten tuh akan ngikut kayaknya Sadik. Terus itu akhirnya Nah untungnya aku ngonten itu works Kak. Jadi Iya, iya. jadi orang-orang ternyata responnya malah suka. Karena kan waktu itu pandemi juga ya. Orang-orang kan lagi di sosmed lagi aktif banget. Iya betul. Oh iya pandemi Iya, lagi. jadi duit dari mana? Malah Duit dari cuan. mana tuh? Cuan banget Cuan lah ya? dari sosmed. Cuan endorse banget, ya. iya pada masanya gitu. Tapi sampailah aku di titik yang orang-orang udah nggak tahu Gea itu penyanyi. Ada tuh titiknya. Ada titiknya orang udah nggak tahu Gea Lu siapa. penyanyi? Gea siapa? Gea tiktokers. Gea siapa? Gea yang suka ngonten. Iya, karena itu kontennya yang- lucu-lucu. Dan aku suka nge-cover lagu kan. Iya Gea yang itu yang suka nge-cover, tukang cover kayak gitu. Orang mikirnya Aku tukang mikirnya cover. gitu. Padahal lagu aku udah banyak. Pada waktu itu aku udah punya kayak 5 apa 8 lagu gitu udah Tapi banyak. nggak masalah. Nggak masalah. Waktu itu nggak masalah meskipun di dalam hati ya kayak sedih juga ya Kak. Kayak Pastilah. aku kan juga penyanyi gitu. Terus nyanyi, job nyanyi tuh aku alhamdulillah Allah tuh maha baik gitu. Aku meskipun orang nggak tahu aku penyanyi tapi kayak job-job gathering, job-job internal kantor gitu aku tetap masih dapat. Cuman kan akhirnya aku nge-cover lagu orang Iya, kayak iya, gitu. iya, Itu nggak iya. bisa bawain lagu aku Iya, iya, sendiri. otomatis begitu. Ya udah sampai akhirnya aku di tahap yang stresnya tuh dalam artian aduh aku tuh pengen jadi penyanyi gitu. Aku tuh bener-bener aku ngerasa hidup tuh ketika aku di atas panggung aku bisa nyanyi lagu sendiri. Energi orang-orang aku dapet, nah itu tuh baru aku ngerasa hidup gitu. Akhirnya aku udah waktu itu aku nyerah tuh. Nyerah jadi penulis lagu. Aku kan sebelumnya nulis lagu sendiri. Terus lu nyerah? Nyerah lah Kak. Aku kayak ya udah deh, aku berarti nggak bakat jadi penulis. Stop nulis ya Gea gitu. Terus akhirnya aku ngubungin semua orang. Aku udah pernah ceritain ini sih tapi kayak aku ceritain lagi. Aku ngubungin semua orang. Kak Firsa, Kak Yura, Firsa Besari. Besari. Semua Kak kalau ada lagu aku mau ya. Kalau ada lagu aku mau ya. Tetet. Sampai waktu itu Kak Mario Geklau udah ngasih lagu ke aku. Ini ceritanya lucu banget deh sampai ke jiwa yang bersedih ini. Ngasih lagu ke aku. Lagunya gak selesai. Terus? Jadi aku mau rilis nungguin Kak Mario. Kak, udah ada update belum Kak? Belum. Karena Kak Marionya juga sibuk ya kayaknya gitu. Terus udah gak jadi rilis, belum jadi rilis. Kelamaan juga ya aku bilang. Terus akhirnya aku stres. Udah keburu stres. Sendirian, gak ada teman apa ya udah deh. Aku Lu cerita ke siapa sih di zaman-zaman kayak gitu tuh lu? Dari tadi tuh kayaknya seolah-olah lu tuh bener-bener sendiri. Kak, aku tuh trust issue sama orang. Gak percaya. Takut. Even bestie aku kan Arafa Fatin. Iya. Sohwa. Arafa Depok. Arafa. Iya dia akrab banget tuh. Bestie Pres. banget. Lu stres minjem PS-nya lah, dia kan rental PS. Di rumah mah aku juga ada PS. Tapi kayak Sendiri aja tuh. sendiri. Sama kucing. Ngobrol sama kucing gak? Iya. Iyalah. Ini musisi keberapa yang gue tanyain suka ngobrol sama kucing? Gue suka. Dikta. Iya. Gue kalau pulang manggung beras gue kayak Mood booster Kak. emang iya ya? Ih, ngecas energi itu ke kucing. Kucing aku 5. Kucing lu 5, Kucing siapa aku aja 5. namanya? Munyi, Impostor, Cuy, Stewie, sama Cikolata. Wis, Kulata. namanya bagus-bagus banget. Bagus banget. Enggak. Itu random Gak aja. ada bagas gitu gak ada. Tapi ada yang si Cuy nama panggilannya Didim. Didim. Itu terus aku akhirnya sendirian sama kucing doang aku nulis Kak. Nulis Jiwa yang Bersedih ini itu dalam rangka ngibur diri aku lah kayak aku udah berusaha, aku udah nyari lagu, ini lagunya nggak kelar-kelar, terus aku mau ngibur diri aku sendiri aja. Lu gak nulis cerita ke nulis. nyokap apa? Gak, jangan. Orang Ma, tua, aku tuh- pokoknya mama. Stres banget tau di sini tuh. Mohon doanya Takut ngebebanin kali ya? Gini. Enggak, aku bukan. Lu malah cerita yang enak aja terus. Iyalah, transfer yang kayak gitu-gitu aja. Pokoknya mama gak boleh tahu yang susah-susahnya deh. Transfer juga berarti lu backbone juga nih ya? Backbone banget, iya. Papa aku udah meninggal kan. Sebelum meninggal udah cerai. Aku udah gak ketemu papa tuh dari SD. SD udah gak ketemu, udah aku lupakan saja. Kayak udah gak apa-apa gitu. Nah, keluarga banyakan dari lu nih. Sekarang iya. Jadi aku Generasi sandwich. sandwich. Tapi gak apa-apa, aku nganggap
berkah aku dari situ gitu loh. Iya, Rezeki betul. aku dari situ. Kita ngasih satu baliknya nggak tahu bisa tiga. Banyak Kak. Iya. Makanya aku kayak nggak apa-apa, aku santuy. Iya. Itu. Nah, makanya waktu itu stres. Kan Terus. kan banyak Iya. tanggungan banyak kayak Iya. gitu-gitu. Meskipun waktu itu rezeki itu alhamdulillah karena aku juga nggak boros ya. Karena aku pernah susah jadi aku nggak boros gitu. Nah, nulis terus kayak kok aku kepengen rilis ini ya gitu. Karena pas lagunya jadi aku kayak somehow tuh aku kayak heal gitu. Ada sesuatu di dalam diri aku tuh yang sembuh gitu. Pas aku dengerin Dengar Jiwa lagu yang ini. bersedih Iya, gitu. Terus aku kasih ke label aku mau rilis ini ya Kak. Aku bilang, ini mau ada yang denger, mau nggak ada yang denger, terserah aku bilang. Apa kata label? Sempat ada penolakan nggak? Ini lagunya nggak kamu banget ya. Kayak Katanya gitu. Sempet kayak gitu. Sempet sama kan banyak Ini yang ya. cocok Tuan Krep yang nyanyiin. Terus kan banyak yang di internal kan banyak. Ada yang bilang kok lagunya horor banget sih kayak gitu tuh ada gitu. Iya, iya. Terus aku bilang nggak apa-apa, aku mau coba aja lah gitu. Akhirnya Daripada- diperbolehkan. Akhirnya rilis itu aku udah di saat itu aku udah benar-benar ikhlas kayak ya udah deh kalau memang jalan aku harus lain, tak aku jadi presenter kayak aku jadi apa. Oh waktu itu juga aku sempet jadi presenter, aku udah nyoba. Lu coba segala- juga? Iya, aku hosting breakout net. Oh, breakout lu sempet. Sempet lama aku pernah announcing di radio. Setelah Idol ya, aku coba semua hal. Penyiar radio. Iya, Oh, sempat juga. sempet Cir, Kak. keren juga lu maksudnya semuanya. Iya, aku udah coba. Ini bukan hanya karya ya, tapi juga uang, bro. Iya, Iya, terus. Akhirnya Jiwa yang bersedih. Akhirnya juga Meledak. seperti Nah, setelah lu rilis, berapa lama tuh dia meledak? setelah rilis tuh alhamdulillah responnya bagus Langsung? kan Kak. Langsung kan Kak. Cuman yang bener-bener aku sampai di tahap yang ternyata orang denger nih lagu ini tuh kayak sebulan 2 bulan lah. 2 bulan aku nyanyi. Kan aku gak pernah nyanyi lagu aku tuh aku kasih ke penonton tuh gak pernah. Gak pernah kan. Enak banget tuh. Wah itu kalau kata orang I made it momennya itu bener-bener Akhirnya pas aku dapet ya. nyanyi itu ada satu part yang harusnya aku diem kan. Jadi pas aku diem aku buka earku terus orang nyanyi satu gedung itu kayak 3.000 apa 6.000 sih. Terus aku kayak Wow. Merinding lah. ya tuh aku pulang di mobil aku nangis sepanjang jalan karena kayak Kak 10 lagu 5 tahun. Iya. Iya 5 tahun 10 lagu itu aku udah jatuh bangun banget nggak dianggap apa Depresi aku patah hati. iya ngambil kerjaan yang nggak sesuai dengan hati aku Iya. kayak gitu Ngobrol sama kucing. Ngobrol sama kucing. oh kalau itu seneng Kak Seneng ya? itu seneng Sebenarnya Jiwa yang bersedih bukan cuma lagu doang ya. Ternyata emang dari hati. ya kisah aku Kisah banget ya. tuh aku Makanya dibikinnya tulus banget, meledak akhirnya. alhamdulillah Yang Didengar. gak enak tuh Billie Eilish tadi. kenapa tuh Kenapa tuh Bang Bras? Itu dia suruh orang nyanyi, dibuka earnya, terus orang cuma nyanyi miau 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 miau. Iya lagi. Miau miau. Masalah lagi anjing lu semua anjing. Anjing lu semua anjing lu semua. Dia juga gara-gara TikTok lagi. iya aku lihat lagi Miau Aku miau lihat miau lagi. miau. lucu banget lagi itu Nah itu salah satu momentum banget kan lagu itu. Dan coba jujur, banyak gak rezeki yang lu dapatkan gara-gara lagu itu? Wah. banyak banget Kak Iya. banget. Dengan satu lagu itu doang. Lagu. Alhamdulillah. Karena aku tuh bersyukurnya Jiwa yang bersedih ini tuh nggak segmented. Iya. Jadi kayak dia bukan cuman diputar di anak Jaksel atau di anak-anak muda senja, enggak. Jadi tuh yang denger bener-bener Semuanya. dimainin sama pengamen. Iya. Pejabat-pejabat request lagu Nyanyi itu lu. di sekolah. Sampaikan pada pejabat tuh pasti sedih. Benar. Jiwa yang bersedih. Lihat handphone lu, lupa lirik. Iya benar. Biasanya minta duet. Iya kan. Nanti lagu ini saya naik ya. Boleh Pak, boleh. Kayak gitu. Tapi pernah gak lagi di jalan, terus tiba-tiba lagi nongkrong, ada lagu itu diputerin. Pernah Iya banget. kan? Malah Pernah lah. Seru banget random ya. gitu. Ih, seru banget, seneng gitu. Tapi kan itu momen yang bisa jadi itu seumur hidup sekali ya terjadinya gitu. Jadi aku bener-bener bersyukur Ya, banget. semoga ada lagi. Semoga ada lagi lah. Amin. Banyak lagi lah. Amin. Jiwa yang bahagia. Ya. Jiwa yang bahagia. Enggak, orang Indonesia gak suka lagu bahagia. Iya ya. Susah, sulit. Sedih-sedihan. Harus sedih-sedih ya. Iya, sulit Orang banyak banget. depresi, kayaknya orang Indonesia banyak depresi. Mental hulk. Hulk mah ini. Mental health. Assalamualaikum. Mbak Kia, aduh. Iya, Mbak Kia loh ini. Aduh.
Kacau. Aduh, Ada apa ini? kenal nggak? Ini Cang Cimen nih, Arif yang Ini. biasa dagang-dagang di sini. Dagang-dagang Tapi fakta dia aku. dagang fakta. Tapi tahu lagunya nggak dia? Gua nggak tahu aku. Coba nyanyiin dikit. Coba nyanyiin dikit. Jiwa yang bersedih. Iya, gimana tuh? Jiwa yang bersedih akustik version. Iya. Jiwa yang bersedih koplo. Banyak ya? Iya, lagunya banyak bro. Denda, sampaikan pada jiwa yang bersedih. Dadang. Tapi lagunya banyak, Pras, Teramini ada Oh, kan. bener. Ya, betul. Masa mudaku pergi apa ya? Habis. Habis. Iya. Terus yang terima kasih sudah Tahu loh dia research loh dia. Bukan riset, emang suka juga. Oh. Ya. Ini dua-dua lagunya deh, GA semua ini. Apa fakta? Fakta nih, dia tuh lagunya viral setelah 5 tahun, Pras. Tuh. Ya, Jiwa yang bersedih 5 tahun lagunya viral. Iya. Dan dia pernah manggung 1 bulan 28 hari, Pras, gara-gara lagu itu. 28 2 harinya tipes. kali. Berarti ya nggak ada istirahatnya jatuhnya. Nggak ada istirahatnya. Tiap hari lu pindah kota. Biasanya kayak 1 hari bisa 2 kota gitu. 2 kotanya tuh kayak misalnya Bali ke Jambi gitu. Anjir, Iya bener Kak. 1 hari 2 kota. gimana caranya? Misal lu 2 kota nih, Bali 1, Jambi 1, Sumatera 1, ujung Jawa 1. Yes. Iya kan? Gitu. Gimana caranya? Lu berangkatnya jam berapa? Bali dulu berarti berangkat? Iya misalnya. Tapi ini bukan Bali dan Jambi ya. Kayak aku lupa kotanya apa sih yang kita pernah. Terjauh. Tapi jauh juga naik Jauh pesawat juga. banget Kak, jauh banget. Pernah malah Papua ke. Mana Jangan sih lu bilang Aceh. malamnya? Jangan lu bilang Aceh, Papua sama Aceh. Gitu, Sabang pokoknya, sama Merauke pokoknya tuh. yang aksesnya susah deh Kak. Pokoknya aksesnya susah. Itu emang manajer aku sih, best. Oke. Jadi bener-bener kayak diaturin kayak gitu. 28 hari 28 non-stop. kali, Kak. 28 kali. 28 kali. Sebulan. Ya itu Gila. jadi bukan kayak tiap hari. Jadi misalnya ada 1 hari ada 2 kali kayak gitu. Jadi siang dan malam gitu. Biasanya. Kalau cuman Jakarta, Bandung tuh masih bisa lah. Iya. Kayak masih aman lah sore dan malam Iya, betul. gitu. Tapi kalau yang jauh biasanya antara pagi malam atau siang malam gitu. Ini yang lagi rame tuh ini garam dan madu sedih. Wis. Sedep itu. Wah gila dia. Saya lihat dan aku. Aku pengen lah kalau dia manggung di klub sekali. Pengen jogetnya aku. Iya. Di TikTok jogetnya gila kali kan. Iya. Tapi satu lagu itu aja katanya. Senja penyanyi lagu itu. Kalau si itunya lagunya banyak. Kalau Iya. si produsernya. Mana? Iya. Bang, suka aku. Tapi liriknya belum hafal aku. Itu aja. Musiknya oke. Malam chaos Malam ini. chaos ini aku terasa sepi. Itu nyanyinya harus gitu biar seneng. Coba kasih beatbox tadi. Malam chaos ini aku terasa sepi, tak mau sendiri. I want you here with me. Iya, jaga. Aku suka Nah, harus gitu-gitu ya. Harus gitu-gitu. Sedep. Ada beberapa orang gak suka. Kalau aku suka sedih. Ya, aku Tapi juga suka kok. Cocok sama anak Gen Z Yang sekarang. gak suka mah cuman pick me doang. Dalam hatinya joget gini. Belum hati joget itu. Gue gak suka garam dan madu suka gue. Enak. Benar. Ada gimana Fakta sebenarnya? lagunya dia S1 pendidikan musik, Pras. Sudah dijelaskan tadi. Yes. Dia lulus 8 tahun. Itu membuktikan dia males. Enggak ada cuti. Kampusnya biasanya di UN ya? Iya, Jogja. Makanya susah banget lulusnya karena LDR aku. Jakarta. Jakarta, situ. Jogja. Jakarta Jogja. Tapi nyaman mana? Jakarta atau Jogja? Aku sebenarnya kalau hidup enakan di Jogja ya. Karena murah. Enggak murah Karena juga tenang. Kak. Zaman sekarang udah enggak Santai. murah Jogja. Enggak ya? Udah enggak semurah itu. Karena slow living. Iya, lebih ke slow livingnya. Kalau di Jakarta kan satset. Wih, kenceng banget. Ini Kalau belum tinggal kenceng. sih itu ya, tapi kalau dengan face kerja aku, sebenarnya aku suka sih berkarir di Jakarta kayak satset dan maksudnya terus Nge-push berusaha. kita terus jadinya. Bener. Cuman ya Santai kadang-kadang 3 hari aja ngeliat teman kita. stres. Jauh banget ya bro. Baru 3 hari gue santai-santai di rumah. Iya. Tapi adalah saat-saatnya perlu liburan gitu. Iya betul. Perlu main. Nah, lu kalau liburan, bentar dulu. Lu kalau liburan kemana? Selain Jakarta? Bali. Ke Jepang. Dia ke aku- Jepang kemarin. Ini Iya, faktanya. iya. Oh, ke Jepang dia. Wah, Jepang tuh best banget. Seru ya? Kak. Seru banget kan. Apa? Serunya apa? Ada Tempatnya Subasa. tuh aksesnya nyaman ya kemana-mana. Untuk aku yang tahun lalu pertama kali ke sana itu benar-benar nggak pakai tour guide apa-apa tuh aksesnya gampang. Terus orang-orangnya baik banget. Aku nggak tahu di dalam hatinya dia sebel atau apa, tapi benar-benar baik banget. Misalnya kita nggak tahu sesuatu ditunjukin sampai kita tahu meskipun bahasanya akhirnya pakai bahasa tubuh ya. Iya. Sama pakai Nggak semua juga translator. bisa bahasa Inggris Nggak kan semua di bisa situ. bahasa Oh, Inggris pakai kayak translator. gitu. Pakai Google Lu ngomong Translate terus gitu. lu kasih gitu. Biasanya kayak gitu tuh gitu. Terus tempatnya kayak negaranya tuh bener-bener cantik ya menurut aku, bersih. Pokoknya nyaman lah. Itu pertama kalau kali lu ke sana. jalan-jalan. Sama siapa? Sendiri?
Enggak lah. Asik. Merasa sepi. Berapa hari di Jepang? Yang pertama kemarin aku seminggu. Kemarin kan aku baru dari Jepang lagi Januari. Balik lagi? Malam tahun baruan di sana aku. Ketagihan lu kesana ya? Enggak, lebih ke gampang aja nggak perlu visa. Oh iya. Kan udah ada waiver, jadi kayak 3 tahun bebas kan selama. Kotanya apa yang paling suka? Kota, aku tuh paling suka apa ya? Yang paling berkesan di aku. Tokyo. Kyoto. Sebenarnya aku suka Nagoya. Tokyo sih, nggak banyak orang yang suka. Ichiban, Takoyaki. Ichiran ramen. Ichiban mah Ichiban mah di sushi. sini, di mana-mana ada. Apa dong? Tapi katanya Jepang itu setiap spot itu tempat foto ya katanya. Iyalah. Maksudnya bagus banget, pencahayaan dan Estetik. Bener, ini yang aku sadari Kak, pernah nyadar gak sih kenapa kita foto di Indonesia sama di luar negeri, randomly aja cekrek pakai HP tuh bisa beda banget. Iya. Beda banget. Karena emang kayak negaranya tuh Cahayanya. iya saturasi alamnya kayak kita kan di garis khatulistiwa banget nih. Iya, terlalu terang mataharinya. Putih banget. Iya. Nah, di Jepang tuh kalau foto cekrek biru. Belum diedit tuh, udah biru. Low light gimana nggak gitu. perlu di ini ya apa namanya efek Paris. Bener. Setuju aku. Di Kapadokia juga gitu. Iya kan, nyadar kan Turki gitu-gitu. Ini soal cahaya ya, bukan infrastruktur ya. Bukan. Kalau di Cahaya Indonesia aja. kelihatan banget, wah di Indonesia nih. Karena ya di Indonesia kan bagus banget. Karena tiba-tiba ada spanduk teh pucuk gitu kan. Pasti Indonesia banget gitu. Kalau di Indonesia paling tuh kayak di Bali. Nah, itu Tuh enak, foto tuh mataharinya. bagus tuh. Oh, cahaya. Padang. Padang Iya, tuh iya, bener. sama kayak Bali warna-warna sedikit. Cuman kalau terlalu siang nggak masuk. Peteng berarti. Kalau malam peteng. Peteng. Adang, peteng. Opo iki. Peteng tuh apa? Gelap. Gelap. Oh gelap. Gelap. Padang itu menyala. Padang. Oke. Fakta berikutnya boleh? Boleh? Oke, ini kemarin habis kolaborasi sama Koyun. Kyuhyun. Jangan aku selamatin nih. Nanti Oh fansnya iya. Kyuhyun. Kyuhyun. Nah. Gitu. Siapa itu? Presiden ini Korsel. Suju. Sorry. Emang itu di... Iya. Lu sama... Kok bisa? Ya. Ini member aktifnya. Apa? Member aktif iya. Oh. Pemain Tapi intinya. kemarin datangnya konser Pemain inti. solo. Dalam rangka beliau konser solo. Ke Solo. Enggak, seorang diri. Sendiri. Nah, Kenapa bisa bisa kamu- sampai Iya. kalau lu di DM sama dia ya? Nah, jadi Malam-malam ya? Bukan dianya, bukan dianya. Pakai bahasa Indonesia lagi. Pakai bahasa Bekasi lagi. DM-nya apa? Halo, Dek, gitu. Halo, Dek. Kan nggak tentara. Trauma ya, dengan kata halo deh. Netizen. Terus? Kebetulan beliau ini nge-cover lagu aku karena memang Lagu yang? Juang Bersedih. Oke. Karena memang mau konser di sini kan. Nah, jadi aku notice lah, aku bikin konten terus sama promotornya, sama CEO-nya. Ini aku di kontak kayak Gea dateng yuk gitu tanggal 8 ke konsernya ini. Terus aku bilang, "Mau Kak, ke tim aku ya biar di follow up gitu kan." Maksudnya invitationnya apa segala macam gitu biar di follow up. Itu tim aku yang tadi si Asbun ini dia Dia kayak udah selesai belum? Masih dia. si Asbun ini dia kayak Kak foto bareng dong Kak gitu. Entah kenapa manajemennya Q ini emang baik banget Kak, bener-bener baik banget. Oke boleh. Terus si Asbun ini tidak berhenti. Dia bilang duet dong Kak. Kayak gitu. Dan dia bilang boleh lagi. Dia bilang belum. Aku pas dikasih tahu itu aku kayak gak mungkin. Kayak, too good to be true, tau gak sih? Gak mungkin. Ini Korea. Ini Iya. Korea. Fansnya segila itu pasti dia ngefilter buat duet sama dia tuh. Iya. Banyak banget pilihannya kan. Korea legend. Dan aku tahu timnya strict banget. Iya, Korea iya, tuh iya, strict iya. banget. Aku pernah ketemu artis Korea kayak bener-bener foto tuh bener-bener artisnya datang tek cekrek foto rame-rame udah bye-bye udah pergi gitu. Aku pernah gitu. Iya. Terus pas dikasih tahu itu aku nggak percaya awalnya. Terus iya beneran ditunjukin lah chatnya. Lah bener lagi ya udah aku langsung bikin mock up versi duet aku langsung kirim terus aku langsung nyari kado karena dia habis ulang tahun terus kemarin akhirnya ketemu JR. Kakak nonton ini gak sih Singles Inferno? Enggak. Ada di Netflix tahu-tahu. Nonton. Di Netflix muncul terus nah tuh dia dia. salah satu Baru Peaky Blinders nih. Di aduh Korea, di gak Korea. dong itu. Iya baru episode 4 lagi. Ya Allah Makanya Kak. gue dari tadi tuh ngerokok terus gue. Biar kayak Peaky Cillian Blinders, Murphy. Singles Inferno. Nah itu dia panelistnya udah 4 season dia jadi komentatornya gitu. Jadi aku tuh bener-bener pas dapat kabar itu tuh aku tuh abis nonton dia. Kayak abis nonton terus besokannya aku lagi main sama Arafah tuh dikasih tahu dia cover lagu kamu ge gitu terus pas lihat
Iya lagi bener, udah deh habis itu kemarin akhirnya aku duet ketemu JR, suaranya baik banget. Humble banget, aku kayak ini nggak mungkin sih, kayak gini nggak mungkin sih gitu. Tapi emang baik banget. Ngobrol nggak? Ngobrol. Dia bisa bahasa Inggris tapi? Dia nggak bisa, cuman kan aku akhirnya mempersiapkan bahasa Korea. Gitu. Terus Kebetulan aku emang K-popers dari SMP. Jadi beberapa tahun lalu. Iya, yang asbun-asbun aja gitu. Kayak aku bilang kemarin makasih ya kesempatannya, selamat ulang tahun. Bahasa Koreanya dong? Bahasa Koreanya gini, aku ngomongnya gini kemarin. 안녕하세요, 기훈 씨, 저는 기아입니다. Terus aku bilang kayak 이런 기회를 주셔서 너무 감사합니다 gitu kayak. Terus aku bilang kayak apa kemarinnya aku bilang 영광입니다 kayak it's such an honor kayak gitu loh. Terus langsung berubah dia. untungnya dia ngomong tuh aku ngerti karena aku suka nonton drakor ya Kak. Jadi kayak bahasa-bahasa sehari-hari aku ngerti. Ya aku jawab seada-adanya gitu. Terus Gitu. Berubah dia langsung Tayon SNSD. Kalau Tayon aja yang ku tahu cuma. Kalau kaget gimana kalau kaget? Hah? Aigo. 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 깜짝이야. 진짜 gitu taunya gitu doang. Cincau ya. Fakta. Fakta lagi. Keren. Zaman dulu Geni suka mempermainkan hati laki-laki, Pres. Sekarang udah tobat katanya. Ini nih. Iya. Seru. Apakah itu benar? Namanya juga masih muda. Lu kemarin tahun berapa? 98. Umur sekarang 27? Ya sekarang udah tua. Waktu itu kan masih muda. Kan zaman-zaman sekolah lah. Siapa hati Banyak dong yang Nama-nama. merasa tergantung Siapa? hatinya. Pernah ini nggak? Komika pernah nggak komika? Enggak. Ada nggak pernah Enggak. komika Teman-teman deket aja yang deket-deket. Enggak pernah lah komika. Kan karena lu temenan sama Arafah gitu. siapa tahu. Nggak pernah dikenalin sama Rafa. Iya. Ini ada pertanyaan nih. Kan lu lahir tahun 98. Lu lahir tahun 98. Ini siapa? Katanya tahun 98 lu pernah mempermainkan Agaknya nggak jadi. Kita ada admin komsel baru. Abdur anjing. Kan di sini ada Abdur ya. Cuma kasih pertanyaan yang nggak pernah begitu. Pas gua lihat prompter, kok ada manusia keriting satu di belakang sambil menulis waktu 98 dia pernah mempermainkan hati. 98 saya masih berbentuk zigot. Masih jadi. Tapi sekarang udah enggak lah ya. Enggak lah sekarang. Sekarang Pernah nggak ada cowok yang ketika dekat sama lu, akhirnya kayaknya nggak cocok sama lu gitu, dan lu bilang enggak, tapi dia ngejar terus. Pernah. Oh iya. Pernah Kak. So si Eca pernah kesini, terus dia juga pernah begitulah. Iya. Kan? Ada cowok yang terobsesi itu sama lu. Pernah sampai teman-teman aku kayak, "Lu stop deh" gitu kayak. Stop deh, temenan juga Dianya stop toksik gitu. atau gimana? Iya, kayak aku sampai udah bilang kayak ini sampai jadi lagu aku sih, sampai jadi satu lagu nih. Apa judul gue? Ada lagu aku judulnya Kamu Anggap Apa. Itu tuh POV-nya dibalik. Jadi dulu tuh aku bener-bener tahu nggak sih? Tapi gini Kak ceritanya, dia itu terlalu baik. Iya kan gini. Tapi bukan alasannya bukan kamu terlalu Lu habis baik. ngejar kucing kan? Alasannya bukan kamu terlalu baik buat aku. Kamu baik tapi aku nggak terlalu suka kamu gitu. Jadi kayak ya aku coba sama orang lain dulu ya gitu. Nah, kenapa lu sempat dekat sama dia? Karena dia baik banget. Baik itu kan banyak banget ya. Literally kayak mengurusi hidup aku. Benar. Ini sebelum Idol atau pas setelah? Sebelum Oh, sebelum. udah lama. Oh. Nah, terus kan lu bilang enggak sama dia. Nah, reaksinya dia. Ya udah dia kayak legowo. Oh, nggak Oke ngejar lah, lagi. Gitu, oke lah. Terus aku pacaran sama orang lain. Terus aku putus sama orang lain, aku balik lagi ke dia. Namanya siapa? Namanya siapa? Lu ya. Namanya siapa? Namanya siapa? Coba. Dia standby gimana dong? Tapi kita nggak sama-sama tahu, kita nggak bisa jalan bareng, kita nggak bisa ya gitu. Tapi ya udah dijalanin aja gitu. Apa? Masa gue nanya namanya sih? Jangan. Abdulnya. Yono kan? Lu tahu Yono nggak? Tahu udah pernah ketemu kok. Oh, udah pernah ketemu? Iya, udah pernah kan ya? Jangan-jangan
Jangan dia. Jangan-jangan Emang dia baik ya sebaik itu ya? itu mah dia baik banget. iya. Banget ya. Sumpah. Lu misalnya dikejar anjing, dia yang gigit anjing. Baik sih gak Kejar cuma aku. anjing hampir nih. Bang Abdul janjinya mau ngotot di sini aja ya, ngapain ke prompter ya. Ya, diselamatkan dulu. Aduh. Oke, nah kalau sekarang ada niatan buat cari pacar atau cari Suami umur Kan 27. 27. Aduh, belum kepikiran kalau nikah mah. Oh, belum Masih punya. santai. Kalau ada orang Jepang atau orang Orang Korea tiba-tiba Korea. suka sama lu. Ya boleh. Boleh aja nggak apa-apa. Aku kan tidak, memang belum kepikiran nikah, tapi kalau jodohnya datang ya nggak apa-apa lah. Namanya juga nggak jodoh kan menolak. kita nggak tahu. Tiba-tiba ngetok rumahmu tapi. Iya kan? Ya orang Korea ngetok rumahmu. Ngapain orang Korea tiba-tiba ngetok rumah? Kan tiba-tiba jodoh. Iya. Pas Kemarin itu untung aku duetnya sama Kyuhyun. Kalau aku Kalau? duetnya sama Jin BTS, itu aku datang udah langsung pakai kebaya nikah adat Jawa. Aku langsung kayak Langsung pakai adat pengulu ya. Jawa, iya. Langsung pakai pengulu kayak. Oh berarti lu suka ya yang Korea-Korea gitu? Suka banget. Lokal-lokal kayak orang Depok gitu. Iya. Jujur. Ya jujur. kalau orangnya Pan. Sini. Cilodok nih. Sini. oh aduh. Lu jangan bawa payung. Payung di kamera. Sini. Nah, kalau seandainya ini dia baik banget tau. Yang Iya. kalah lah yang lu bilang baik. Ini info banget. aja dia udah mandi ya. Ya, gua udah mandi. Gua mandi. Dia mah tayamum doang. Tanah dia. Nah, kalau begini, gondrong. Baik banget juga kayak yang tadi. Baik banget. Lu membuka hati nggak? Iyalah. Iya. Iya dong. Iyalahnya tuh hidungnya gini-gini. Enggak. Idenya gede. Aku tuh lebih into personality. Meskipun spek aku yang aku cari adalah Jin BTS dan apa-apa Korea. Ini spek lu juga gak? Cuma dashboardnya udah hancur nih. Karena dia speknya Jin BTS, ini Jin condet ya. Jin Ifrit. Ini pasti Ifrit. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim. Tapi ada kepikiran mau menikah? Ada. Atau belum sama sekali? Enggak, maksudnya kepengen. Cuman kalau untuk sekarang aku ngerasa kayak aduh masih banyak banget hal yang pengen aku capai gitu. Semoga aja ya. Tidak klise, tidak klasik, emang jujur li. Tepuk tangan dulu dong. buat dia. Luar biasa. Nyanyi dong, sekali dong. Nyanyi apa? Lagu yang baru. Yang baru tuh yang mana ya? Saking banyaknya ya lagu Banyak sekarang ya. album, rilisnya sealbum kemarin. Yang paling suka? Yang paling suka sekarang yang mana? Yang paling suka aku terakhir sukanya Tramini sih. Tramini itu kayak gimana? Bisa nggak, Sadik? Soalnya di sini suka di scoring lagi musiknya. Beatboxin Sadik. Kayak gimana lagunya? Yang itu, yang tau gak sih yang Tuhan benarkah kau mendengarku itu. Oh iya, bagus sih. Coba. Coba tes. Emang bisa di beatboxin Bisa. itu? Sekali bisa Tadi kali. Kita mulai namanya dikit musik. mungkin. Sama mana sih nadanya? C. Di Bener, G. bener Tio ya? Musik sih. Bawa Oke. Dua, gapat. jatuh bangun dan berdarah-darah, terbawa arus tak tentu arah. Tuhan benarkah kau mendengarku? Kemana pergi doa-doaku? Ingin menyerah, namun hati kecilku terus berbisik. Bertahanlah, ingat kau sudah sampai sejauh ini. Ingat kau sudah sejauh ini. Ini benar-benar kayaknya lagu-lagu si Gea nih banyak pengalaman hidupnya sendiri. Iya. Itu salah satu kata-kata yang buat semangat hidup ya. Yes. Ingat kau sudah sejauh ini, ngapain kau tinggalkan sedih. Iya. Keren banget. Dalam banget. Tio, Ya.
Boleh diputar lagu ini karena lu baru denger. Tapi cuma sebulan ya. Bukan tiap hari. Karena kalau dia sudah suka sampai 3 bulan lah. Lagunya satu itu aja. Dari tempat syuting ke tempat syuting satu itu aja terus. Nggak boleh diganti. Oke, terima kasih Gea. Thank you. Sukses selalu. Terus kali kita ngobrol sama Gea, banyak banget yang kita ambil. Salah satunya adalah jangan pernah menyerah teman-teman. Ya. Dia pernah ada di titik yang paling bawah sekali. Betul. Walaupun sudah lolos idol, ternyata kerjaan tidak segampang itu. Ya. Ngambil pekerjaan yang tidak sesuai dengan passionnya mungkin. Ya. Tapi demi kehidupan. Dan dia generasi sandwich. Aku Big Mac kali ini tadi. Big Mac. Big Mac. Big Mac kali. Orang dagingnya 3, aku 4 rotinya. Rotinya yang 4, daging cuma 1. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Kejar Setoran minggu depan. Bye.